إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas kemarin tentang tafsiran surah An-Nas. Dan kalau kita ingin melihat dan membaca kembali, mentadabburi kembali surah An-Nas ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita semuanya dalam surah An-Nas ini bahwasanya keburukan yang ada, yang timbul, yang terjadi di tengah-tengah kita berkaitan dengan surah An-Nas, maka itu adalah keburukan yang timbul dari diri seseorang. Kemudian jamaah rahmatullah, kita akan beralih kepada surah Al-Falaq yang akan berbicara tentang keburukan di luar dari diri manusia. Jadi kalau surah An-Nas menjelaskan kepada kita keburukan yang timbul di dalam diri kita sendiri, kejelekan yang ada dalam diri kita sendiri, maka dalam surah Al-Falaq ini akan menjelaskan kepada kita keburukan-keburukan yang muncul dari luar manusia, dari luar diri manusia. Apakah dari orang lain, atau keburukan dari bangsa jin, ataupun binatang-binatang yang memiliki keburukan yang bisa mencederai umat manusia. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Falaq ini dijelaskan oleh para ulama panjang lebar. Kita akan merinci dulu tentang apa yang dimaksud dengan surah Al-Falaq. Maka para ulama mengatakan surah Al-Falaq ini adalah di antara surah yang sangat pendek, namun memiliki makna dan manfaat yang sangat luar biasa untuk membentengi manusia dari berbagai macam keburukan ataupun sihir yang bisa dilakukan oleh manusia yang memiliki hasad dan pengaruh buruk terhadap manusia yang lainnya. Adapun jamaah rahmatullah, jumlah ayat dalam surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Falaq ini diturunkan di Madinah. Namun yang benarnya jamaah rahmatullah, surah Al-Falaq ini turun di kota Mekah atau perda Mekah ketika Nabi SAW banyak mendapatkan rintangan di dalam dakwah beliau. Dan di antara keutamanya jamaah rahmatullah, surah Al-Falaq ini, walaupun dia mungkin bacaannya pendek, namun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, adalah Nabi kita SAW itu sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia, dari gangguan jin maupun hewan yang lainnya, dengan ungkapan-ungkapan atau bacaan yang beliau baca sendiri. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq dan surah Nas, maka beliau SAW tidak pernah membaca lagi bacaan yang lainnya untuk berlindung kepada Allah, kecuali beliau membaca surah Al-Falaq dan surah Nas. Itu setiap harinya. Ini menunjukkan jamaah rahmatullah, kata para ulama, betapa beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membaca ayat ini karena keutamaan ayat ini, jamaah rahmatullah. Maka seorang hamba itu jangan pernah merasa sombong dengan ayat ini. Seolah-olah dia tidak butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia manusia yang hebat. Seolah-olah dia manusia yang tidak akan tersentuh dengan sihir. Seolah-olah dia adalah manusia yang tidak akan mungkin tersentuh dengan penyakit ain. Tidak akan mungkin didoti oleh manusia yang lainnya. Siapa kita jamaah rahmatullah? Kita ini makhluk yang sangat rapuh. Kita sudah pernah bahas di tafsir surah Nas. Manusia adalah makhluk yang rapuh dengan gangguan jin. Manusia itu adalah makhluk yang sangat rapuh dengan gangguan sihir, santet guna-guna. Apatah lagi di tengah kita berjalan yang namanya penyakit ain. Penyakit ain ini sering kita bahas dan pernah kita bahas. Terkadang tiba-tiba kita rontok. Terkadang tiba-tiba kita sakit. Terkadang tiba-tiba kita lumpuh. Disebabkan karena seseorang ada memiliki sifat ain atau penyakit ain dalam dirinya. Dan ketika dia melihat saudaranya bisa terkena penyakit ain tersebut. Jangankan manusia, jamaah rahmatullah, pernah juga kita pernah bahas. Benda saja, mungkin kita membeli HP baru. Tiba-tiba HP itu rusak. Tidak bisa berfungsi. Atau sebagian para ulama pernah menceritakan. Ada pernah sebuah auditorium bahasa itu diperbarui atau dipercantik.
Tiba-tiba ada orang memuji auditorium tersebut. Dia mengatakan cantiknya di auditorium. Luar biasanya auditorium ini. Tanpa dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika alat itu digunakan, dimenyalakan, zaman rahmatullah, ingin digunakan, maka semua komputer yang ada di dalam auditorium itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Error. Ini menunjukkan zaman rahmatullah, betul-betul penyakit ain yang berjalan di tengah-tengah manusia itu terjadi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, yang bisa membunuh seseorang, bahkan bisa membunuh seseorang, itu adalah ain. Maka berbanyak berlindung zaman rahmatullah. Dan sangat dianjurkan ketika kita habis melaksanakan sholat 5 waktu, kita membaca ayat kursi. Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca ayat kursi setiap harinya, min kulli duburi sholat, setiap kali dia melaksanakan sholat, maka dijamin baginya syurga. Dan kemudian Allah akan menjaga dia dari berbagai macam bentuk keburukan yang bisa ditimbulkan oleh manusia, jin, begitu pula dengan hewan-hewan yang lainnya. Taib zaman rahmatullah. Sampai-sampai Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, yaitu Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, ya Uqbah, ala u'allimuka siwaran ma unzilat fit Taurah, wala fil Zabur, wala fil Injil, wala fil Furqan mithluhunna. Wahai Uqbah, maukah saya sampaikan kepadamu, maukah saya ajarkan kepadamu sebuah surat yang tidak pernah diturunkan di Zabur atau dalam Taurat, begitu pula tidak pernah diturunkan di kitab Zabur, begitu pula tidak pernah diturunkan di kitab Injil dan Furqan, yang semisal dengan surat ini. Maka beliau kemudian mengatakan, wahai Uqbah, hendaknya engkau setiap harinya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 zaman rahmatullah, 3 surah. Mungkin sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang menggunakan baca-baca untuk membentengi dirinya. Ini banyak di antara saudara-saudara kita. Atau di antara saudara kita, dia menggunakan jimat tertentu untuk melindungi dirinya dari gangguan, santet, guna-guna, dan sebagainya. Maka semua baca-baca, kata para ulama, ini harus dibuang. Semua baca-baca yang tidak jelas maknanya, maka tidak boleh dipergunakan. Karena kita ini, Bugis Makassar, kadang ada baca-bacanya. Baca-baca pas sawali. Misalnya kita berdagang, kita menggunakan baca-baca tersebut. Kemudian yang kedua, kadang kalau kita ini putus, cintanya ditolak, dukun bertindak, gunakan baca-baca. Sama dengan istri, kadang dia takut, ada kekhawatiran dalam dirinya, jangan sampai suami saya menikah lagi, maka dia pun mendoti-doti suaminya. Ada zaman rahmatullah, banyak kita jumpai. Begitu pula ketika dia telah membangun rumahnya, maka dia kemudian napakali kibalana, ada istilah orang Makassar itu pakali. Jadi pakalinya adalah pakali jin. Maka semua yang seperti ini zaman rahmatullah harus dibuat. Karena kenapa? Semua perkara yang kita gunakan seperti ini, itu akan menghantui kita. Saya pernah meruqyah seseorang, ada pegawai, dia mengatakan, ya Ustaz, saya ini tidak bisa tidur dengan baik. Dan saya setiap kali berjalan selalu ada yang mengikuti saya. Kalau kita di Indonesia ini terkenal dengan kuntilanak. Jadi ada macam-macam syaitannya di Indonesia, kuntilanak apalagi, pocong, tuyul. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, semua penampakan ini adalah penampakan jin. Jadi tidak ada istilahnya, makhluk-makhluk yang kita kadang mungkin kita jumpai, tapi jangan kita pernah berdoa mudah-mudahan saya bertemu dengan musuh saya, jangan. Karena Nabi SAW melarang kita untuk berharap berjumpa dengan mereka. Wala tatamannawna liqa'al adu. Jangan pernah mengharapkan berjumpa dengan musuh kalian. Dan di antara musuh kita adalah syaitan. Namun kalau berjumpa dengan syaitan, jangan lari. Kata Nabi SAW. Jadi misalnya di rumah kita mungkin ada penampakan, sering kita melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, bismillah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Jangan lari, zaman rahmatullah. Ada di antara kaum muslimin juga, dia mengatakan, Ustaz, terpaksa saya jual rumah saya karena berhantu. Justru zaman rahmatullah, berhantu semakin menambah keyakinan Anda bahwasanya ada makhluk selain dari Anda. Dan syaitan zaman rahmatullah, ini antara kita dengan mereka ini beda-beda tipis. Mereka ada di mana-mana. Mereka setiap saat bersama dengan kita. Bahkan jangankan syaitan yang masuk ke dalam rumah kita. Nabi SAW mengatakan, tidak ada satupun manusia yang lahir di muka bumi ini kecuali ada korinnya. Ada apanya zaman rahmatullah? Ada jin yang senantiasa mendampinginya sampai mati. Makanya inilah jin ini kadang muncul ketika seseorangnya sudah meninggal. Ya mungkin kita pernah merasakan dan melihat ada keluarga tak meninggal. Tiba-tiba di malam hari ada sosok wajah yang seperti dengannya. Maka ketahuilah itu bukan rohnya. Ini harus diyakini zaman rahmatullah, itu bukan rohnya. Karena bagaimana mungkin ruhnya
Orang-orang meninggal itu bergantayangan, sementara mereka sibuk di dalam kuburnya ditanya oleh Munkar dan Nakir. Walaupun meninggal bagaimana caranya zaman rahmatullah? Apakah mati dibunuh? Kan sering begitu. Ada dukun pabale-bale, semua dukun itu pendusta. Apatah lagi orang indigo, itu pendusta zaman rahmatullah. Tidak ada manusia yang bisa melihat makhluk halus, tidak ada. Kalaupun ada zaman rahmatullah, orang yang sering melihat penampakan, maka itu bukan kehebatan, tapi itu gangguan. Harus diruqyah, diobati. Ini kadang kita banyak sering tertipu. Oh, si fulan hebat, orang ini indigo, bisa melihat ini, bisa melihat itu. Ya, tidak ada zaman rahmatullah. Apatah lagi sekarang ini banyak ya orang-orang yang mengaku memiliki ilmu kebal. Ilmu kebal itu tidak ada. Andaikan ilmu ini berlaku, andaikan ada ilmu kebal, maka tidak ada orang mati. Maka digunakan akal sehat zaman rahmatullah. Tidak ada ilmu kebal. Dan andaikan ilmu ini berfungsi, maka tentunya Nabi SAW akan mengajarkan kepada sahabatnya. Maka tentunya tidak ada sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi SAW berdarah. Sampai-sampai di antara sahabat ada yang meninggal. Mereka berjihad, mereka berdarah dalam peperangan. Menunjukkan bahwasanya tidak ada kekebalan. Zaman rahmatullah, pendusta berbohong. Orang yang mengatakan dia memiliki ilmu kebal. Dan coba lihat, rata-rata orang yang mengajarkan ilmu kebal, dia mengambil bagian potongan ayat Quran. Menjual ayat-ayat Allah, berdusta. Apakah dengan doa-doa Nabi SAW, bahkan salawat. Bahkan di antara mereka melakukan kesyirikan. Dengan mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berikan kekuatan kepada orang ini. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berikan kekebalan pada orang tersebut. Padahal tembus juga zaman rahmatullah. Jadi tidak ada ilmu kebal itu. Berdusta zaman rahmatullah. Tayyib. Maka ketika zaman rahmatullah, kita merasakan sering kita merasakan pundak. Jadi orang kalau ingin mendeteksi, ini saya ajarkan sedikit juga. Ya karena manusia itu tidak bisa lepas dari gangguan jin. Sangat rentang manusia dimasuki oleh jin. Dan syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Baik, ciri-ciri orang ada gangguan jinnya. Baik, zaman rahmatullah. Gangguan jin itu bertingkat. 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ringan. Kemudian tingkatan pertengahan, kadang membuat kita sakit. Kadang sering membuat kita ngantuk kalau mengaji. Kadang membuat kita malas-malasan beribadah. Itu gangguan semuanya. Di antara gangguan syaitan dari tubuh manusia. Dan juga zaman rahmatullah, tingkatan yang paling tinggi adalah ketika sudah kesurupan. Ini tingkatan tinggi karena dia sudah menguasai tubuh manusia. Maka kita akan sebutkan bagaimana cara melindungi diri kita, keluarga kita dari gangguan sihir tersebut. Tapi zaman rahmatullah, surah Al-Falaq ini antum bisa lihat di Qurannya antum, kita akan bacakan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang surah Al-Falaq. Baik, surah Al-Falaq. Al-Falaq ini bermakna diantaranya adalah, kata para ulama, dia adalah merupakan waktu subuh. Jadi falak ini adalah waktu subuh. Kemudian di tafsir di dalam kitab ini dikatakan bahasanya yang dimaksud dengan al-falaq, dialah Allah Subhanahu wa taala falikul hubbi wan nawa, yang membolak-balikkan cinta dan keinginan dalam diri manusia. Jadi falak artinya sesuatu yang berubah. Kemudian juga dikatakan wa falikul isbah. Dikatakan al-falaq adalah sesuatu yang berubah di mana Allah Subhanahu wa taala mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Baik. Kita bacakan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan kepada mereka Muhammad, katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya al-falaq, yaitu waktu subuh. Ini mengajarkan kepada kita zaman rahmatullah, sering saya tekankan, jangan pernah meminta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sebutkan tadi dan uraikan tadi, manusia itu ketika dia sangat cinta dengan hartanya, maka dia berusaha mencari sesuatu untuk melindungi hartanya. Dan tidak sedikit, banyak profesor, doktor itu memiliki guru spiritual, yang pada hakikatnya dia adalah dukun. Apatah lagi kalau menjelang pemilihan, tidak sedikit di antara kaum muslimin itu mencari dukun-dukun sakti, kata mereka. Untuk apa? Agar mereka bisa dimenangkan, agar bisa mereka menjadi perwakilan DPD, DPR dan sebagainya. Coba lihat zaman rahmatullah. Kita ini sebagian besar kaum muslimin khususnya di Indonesia krisis yang namanya ilmu tauhid. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab di antara manusia ada yang meminta perlindungan dengan bangsa jin, tidak sedikit. Ya kadang kita ini sebagian orang itu menggunakan ilmu-ilmu kesaktian tersebut, apakah dengan bertapa, kemudian pesugihan, dan sebagian orang itu ada yang melakukan bahkan ritual-ritual yang sangat mengerikan dengan mengambil
kain kafan orang yang telah meninggal di hari Jumat. Bahkan pernah terjadi zaman rahmatullah, supaya dukun ini sakti, maka dia membunuh beberapa wanita untuk dijadikan tumbal. Tidak sedikit zaman rahmatullah. Bahkan pernah kita dapatkan sebuah kasus, ada orang karena ingin menjadi kaya, maka dia pun bersemedi di sebuah tempat tertentu. Dia pernah cerita sama saya. Kemudian zaman rahmatullah, dia kemudian ketika bersemedi, didatangilah oleh jin, dan ketika jin itu menawarkan bantuan kepadanya, maka jin ini memberikan akad tertentu. Hati-hati zaman rahmatullah. Mengapa diharamkan kita bermuamalah dengan bangsa jin, meminta bantuan mereka? Ada sebuah kasus, dan pernah mungkin saya sampaikan di sini. Ada seorang kakek di sebuah kota, dan saya mendapatkan orang itu. Saya bertemu langsung orang itu. Dia mengatakan, saya satu ketika Ustadz, saya bawa cucu saya ke ladang, berkebun. Tiba-tiba beberapa saat saya membersihkan kebun, cucu saya langsung menghilang, tanpa jejak. Dia dicari sepekan lamanya, malam siangnya. Sampai-sampai dia mendatangkan dukun. Ini bahayanya kalau orang ditimpa musibah. Kenapa? Zaman rahmatullah. Sebagian di antara kita mungkin tidak bersabar dengan penyakit, sehingga dia berputus asa, lari ke dukun. Tidak boleh. Ataukah ketika dia ditimpa musibah besar, dia mengatakan Allah tidak adil kepada saya, akhirnya dia mendatangi dukun. Tidak boleh, zaman rahmatullah. Jangan pernah sekali-kali mendatangi dukun, karena itu kekufuran. Kemudian kita cross-check zaman rahmatullah, jauh dengan apa yang terjadi dengan anak sang cucu yang tiba-tiba menghilang. Dan pernah kita kisahkan bahwasanya orang itu bisa diculik oleh bangsa jin. Diambil raganya itu ke tempat dunia mereka. Inilah pentingnya banyak berdoa zaman rahmatullah. Nah, karena tomang kasarang ni cakwa yang setan. Ini benar-benar terjadi. Dan ada riwayatnya. Dan pernah terjadi zamannya Umar bin Khattab. Kemudian kita cari tahu kenapa bisa terjadi. Ternyata memang kakeknya orang ini yang punya cucu ini itu pernah berakad dengan bangsa jin. Kenapa zaman rahmatullah? Karena dia mengambil bantuan dari bangsa jin. Karena orang-orang dahulu itu terkenal dengan kesaktiannya kebal. Memang jadi ilmunya. Karena ilmu tersebut berasal dari bangsa syaitan, bangsa jin. Sehingga untuk melindungi dirinya atau agar terwujud kesaktiannya, maka dia pun berakad dengan bangsa jin. Dan kadang jin meminta tumbal. Banyak di antara orang-orang yang ingin kaya dengan menumbalkan istrinya, keluarganya, satu persatu dimatikan oleh bangsa jin. Walaupun sebenarnya kematian berada di tangan Allah, tapi ingat, di dunia ini ada sebab akibat zaman rahmatullah. Dan kita juga pernah dapatkan kasus, ada ikhwah yang sudah mengaji lama, Masya Allah. Istrinya cadarang, Alhamdulillah, dia sudah mengenal manhaj salaf. Sekali lagi, kenapa dia diteror oleh bangsa jin? Sebab bangsa jin itu akan mencari di antara keluarganya siapa yang baik agamanya, untuk dia binasakan. Inilah zaman rahmatullah, betapa manusia sangat rapuh dengan gangguan-gangguan bangsa jin. Perbanyak minta perlindungan kepada Allah. Kalau Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat ibadahnya, orang yang kuat zikirnya kepada Allah, orang yang senantiasa banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih meminta perlindungan kepada Allah. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali membaca 3 surah ini, maka bagaimana dengan kita zaman rahmatullah? Dan khususnya yang sering kita tekankan, gangguan jin yang paling dahsyat itu dalam rumah tangga. Karena puncak ibadah yang paling tinggi bangsa syaitan adalah bagaimana memisahkan suami istri. Ini ibadah yang paling tingginya mereka. Sehingga dalam surah Al-Baqarah itu, di antara tujuan sihir adalah bagaimana pasangan suami istri ini bercerai. Maka kita dapatkan ya, sebagian perkawinan hanya seumur jagung. Dan kadang kita berantem dengan istri kita berkelahi dengan istri kita, hanya permasalahan sepele, zaman rahmatullah. Inilah pentingnya suami memahami agama. Inilah pentingnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan saya ingin tekankan zaman rahmatullah, perlindungan yang paling utama, perlindungan yang paling hebat untuk melindungi kita dari segala bentuk makar, hasad, penyakit ain, begitu pula dengan sihir adalah sholat. Sholat zaman rahmatullah. Itu adalah benteng yang paling terkuat bagi seorang mukmin untuk melindungi dirinya dari berbagai macam bentuk gangguan syaitan. Baik, zaman rahmatullah. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan Muhammad, saya berlindung kepada Allah, Rabbnya Al-Falaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Kemudian ayat yang keduanya, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk yang memiliki keburukan. Jangankan
orang lain zaman rahmatullah. Kadang istri kita memiliki keburukan terhadap suaminya. Begitu pula dengan istri memiliki keburukan terhadap suaminya, suami memiliki keburukan kepada istrinya. Anak memiliki keburukan terhadap orang tuanya. Apatah lagi orang tua yang ketika dia memiliki anak, dia kemudian memilih-milih anaknya mana yang dia cintai. Tidak boleh. Hati-hati zaman rahmatullah. Kalau Anda punya anak dan kemudian ada di antara anak Anda yang sangat Anda cintai, yang Anda puji, yang Anda sanjung, yang Anda berikan lebih daripada anak yang lainnya, jangan sampai anak itu dendam kepada Anda. Jadi tidak main memang zaman rahmatullah. Semua makhluk berpotensi memiliki keburukan. Ya jangankan orang awam, orang yang belajar saja, yang sudah memahami ilmu, antara ustaz dengan ustaz yang lainnya bisa saling hasad. Antara dai dengan dai yang lainnya bisa hasad. Imam dengan imam yang lainnya bisa hasad. Zaman rahmatullah. Tidak bisa, tidak. Hati-hati. Setiap manusia berpotensi melakukan keburukan. Setiap manusia berpotensi melakukan kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua kejelekan yang bisa timbul dan bisa menimpa kita. Baik. Jadi, zaman rahmatullah kata Syekh, walihada yashmilu jami'a khalaqallah min insin wa jin wa hayawanat. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan, apakah datang dari manusia, atau keburukan yang datang dari jin, atau keburukan yang datang dari hewan yang memiliki keburukan. Terutama zaman rahmatullah, bangsa jin ini, kadang kita menzalimi mereka tanpa kita sadar. Dari antara bentuknya zaman rahmatullah, ada sebuah kisah yang pernah dikisahkan oleh para ulama kita, adalah orang, dia kemudian tiba-tiba kesurupan. Dan ketika dia diruqyah, maka jinnya ini berbicara mengatakan, sungguh orang ini telah membunuh anak saya. Kata Syekh, ya bagaimana mungkin dia membunuh anak Anda? Dia tidak melihatnya. Dia kemudian mengatakan, orang ini memasak makanan yang kemudian airnya dia tumpahkan di sebuah tempat tanpa menyebut nama Allah. Maka anak pun saya meninggal akibat dari apa yang dia lakukan. Inilah zaman rahmatullah anjuran buat kita semuanya. Kalau membuang sesuatu, apakah air panas atau melempar sesuatu, baca nama Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyakiti saudara kita dari bangsa jin. Jadi memang zaman rahmatullah kita tidak akan bisa lepas dari gangguan-gangguan jin tersebut. Kemudian ya, fa yusta'adza bi khaliqi minasyarri alladzi fiha. Maka kita berlindung kepada Allah di mana Allah lah yang menciptakan semua makhluk ini. Ini perlindungan yang sangat luar biasa. Mengalahkan semua baca-baca, doti-doti yang datang dari dukun. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, sehebat apapun dukun, apakah dukun tertentu, misalnya daerah tertentu kan, kadang kita mengatakan daerah tertentu ini hebat dukun-dukunnya. Bahkan zaman rahmatullah saya punya pasien dahulu, dia kepala biro dari Makassar diutus di sebuah tempat, tidak usah sebut tempatnya. Tiba-tiba di tempat tertentu itu ada beberapa orang yang hasad sama dia, marah karena kenapa? Karena tiba-tiba orang pendatang, dia tiba-tiba diberikan jabatan yang tinggi. Akhirnya apa? Zaman rahmatullah, saudara kita ini kemudian diteror oleh orang lain. Yang pertama dikirimi dulu telur di depan rumahnya. Jadi memang manusia itu masya Allah ya, luar biasa. Di kantor dengan teman kantor kita saling hasad, keluarga dengan keluarga baku hasad, baku santet, baku sihir. Inilah zaman rahmatullah. Keburukan manusia itu sangat luar biasa. Tidak mampan dengan telur, kemudian dengan ayam hitam. Akhirnya tiba-tiba perutnya kembung, membesar. Diruqyah berkali-kali, setengah mati zaman rahmatullah. Memang sihir itu, makanya kenapa di Saudi itu tukang sihir itu tidak diberi panggung, beda dari di Indonesia. Di Indonesia masya Allah diberi panggung, diberi kesempatan untuk berbicara, diberikan media sosial. Kalau di Saudi, dukun itu disuruh taubat, kalau tidak taubat dipancung kepalanya. Karena kejahatannya sama dengan membunuh secara langsung. Berat memang zaman rahmatullah. Orang yang sudah kena sihir itu memang berat sekali. Termasuk kita yang suka meruqyah itu kadang serangan baliknya itu sangat luar biasa. Efeknya zaman rahmatullah. Bahkan kita kalau sudah meruqyah itu barang itu panas sekali, seperti terbakar dan susah tidur. Itu sangat efeknya memang luar biasa zaman rahmatullah. Makanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba kemudian yang terakhir zaman rahmatullah. Setelah ayam ini tidak mati-mati, dia kemudian mengambil kucing hitam. Dia sembelih dan dia sajikan untuk bangsa jinnya agar membunuh orang tersebut. Lihat zaman rahmatullah. Dari mana semua ajaran ini? Adalah bantuan-bantuan syaitan. Syaitan yang membisikkan kepada telinga dukun untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan antum harus tahu, semakin brutal kesyirikan dukun, maka santet semakin kuat.
Dan kadang mereka mengambil ayat-ayat Quran, menyobek Quran, kemudian mencampurkannya dengan darah babi. Karena ilmu sihir itu pada hakikatnya semakin besar, karena kekufuran yang mereka lakukan semakin besar. Karena jin suka kekufuran. Itu permainan syaitan zaman rahmatullah. Jadi jangan heran. Jadi mungkin di antara antum mungkin terkena sihir. Di antara antum terkena santet, guna-guna dan sebagainya. Antum merasakan betapa kuatnya, betapa dahsyatnya kekuatan santet ini, sihir ini, maka itu adalah merupakan kekufuran yang besar yang dilakukan oleh dukun. Jadi memang tidak memain zaman rahmatullah. Walaupun mungkin di zaman modern ini semakin canggih, orang masih melakukan hal tersebut. Masih melakukan sihir berbagai macam yang mereka lakukan. Baik. Kemudian dalam ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Wa min syarri ghasikin idza waqab." Ay min syarri ma yakunu fil laili hina yakshan nas. Kita berlindung kepada Allah. Perhatikan, ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam apabila telah meliputi bumi. Umumnya santet guna-guna itu berjalan di tengah malam. Makanya kadang kita tiba-tiba menderita penyakit di malam hari. Ini juga ciri-ciri. Mungkin antum mendapatkan serangan santet guna-guna sihir dan sebagainya. Antum merasakan hanya setiap malam itu terasa, atau setiap tengah malam itu kemudian berefek dalam tubuh antum, maka itu mungkin diantaranya indikasinya antum terkena gangguan-gangguan jin. Dan memang zaman rahmatullah, umumnya orang yang terkena gangguan jin susah tidur di tengah malam. Itu kadang mereka tidak bisa tidur zaman rahmatullah. Sering merasakan kegalauan di malam hari, sering terbangun di malam hari, sering mendengar suara-suara gemuruh yang dia tidak tahu sumbernya dari mana. Maka zaman rahmatullah, Allah mengatakan, "Wa min syarri ghasikin idza waqab." Dari keburukan di malam hari apabila malam telah meliputi bumi. Perhatikan. Kata Syekh rahimahullah, "Min syarri ma yakunu fil laili hina yakshan nas." Dari buruknya malam hari ketika malam itu telah meliputi manusia. Dan memang zaman rahmatullah, santet guna-guna, sihir dan sebagainya itu dijalankan oleh dukun di malam hari. Kenapa zaman rahmatullah? Di sini ada rahasia dijelaskan oleh para ulama. Semakin senyap sebuah tempat, semakin kuat aliran sihir yang dijalankan. Makanya, ya kadang orang-orang yang mendaki gunung itu, ya teman-teman kita yang suka mendaki gunung, itu sering merasakan kekuatan-kekuatan gaib di gunung. Karena syaitan itu suka tempat yang semakin jauh dari manusia, semakin mereka sukai. Makanya kenapa di malam hari itu Allah sampaikan kepada kita, mengapa di malam hari keluar makhluk-makhluk yang tidak nampak bagi kita di siang hari? Karena mereka suka keluar di malam hari ketika manusia tertidur. Ketika manusia tertidur. Atau ketika manusia tidak lagi melakukan aktivitas di malam hari. Inilah zaman rahmatullah. Allah menyebutkan kepada kita rahasia-rahasia yang terjadi di malam hari. Taib. Wa tanshiru fihi katsirun minal arwah asy-syarirah wal hayawanat al-mu'thiyah. Di mana di malam hari ini kata Syekh rahimahullah sering bergantayangan makhluk-makhluk yang memiliki keburukan. Itulah bangsa jin, syaitaniyah. Makanya zaman rahmatullah, kadang kita mendapatkan kalau di kampung-kampung itu sering kita mendapatkan gonggongan anjing. Ada yang menarik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tum nibahal kilab atau nubahal kilab." Apabila kalian mendengar gonggongan anjing. Tayyib, wa nahiqul hamir minal lail, atau suara kikikan keledai. Yarawna ma la tarawun. Maka sesungguhnya dua binatang ini melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Apa kata Nabi SAW? Fata'awwadhu billah minasyaitanir rajim. Maka ketika kalian mendengar suara gonggongan anjing atau kikikan suara keledai, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ini mengajarkan kepada kita zaman rahmatullah, ada di antara makhluk binatang yang bisa melihat bangsa jin. Tayyib. Kalau kita mencermati, sebagian para ahli berusaha mencermati, mengapa mata manusia beda dengan mata kucing atau anjing misalnya. Sebabnya apa? Zaman rahmatullah, Allah memberikan kemampuan anjing berbeda dengan kemampuan manusia. Kalau manusia terbatas, dan kalaupun kita ditampakkan bisa melihat bangsa jin, Masya Allah, berabi zaman rahmatullah. Tidak akan bisa antum bergerak. Karena jumlah jin juga banyak jumlahnya. Andaikan Allah membuka tirai antara kita dengan bangsa jin, maka mustahil kita bisa masuk di rumah kita dengan sendiri.
Tiba-tiba ada yang duduk di situ. Tiba-tiba kita mau tertidur, ada yang tidur. Tiba-tiba kita ingin makan, ada yang makan di samping kita. Alhamdulillah Allah tutup antara kita dengan mereka. Tapi anjing bisa melihat mereka. Oleh karenanya itu adalah tanda, ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dengan gonggongan anjing di malam hari, apara raunakan atau mangkasaraka, kita bisa mengetahui bahasanya mereka berada di tengah kita. Makanya zaman dalam Allah jangan suka begadang dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau begadang membaca Quran, ahlan wa sahlan. Kalau begadang untuk qiyamul lail, ahlan wa sahlan. Begadang hanya dengan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hati-hati. Karena syaitan suka mengganggu manusia yang begadang yang tidak memiliki manfaat begadangnya. Makanya kadang orang begadang itu ya rapuh tubuhnya, karena itulah gangguan-gangguan syaitan zaman dalam Allah. Maka jauhi begadang yang tidak ada manfaatnya. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan ayat yang berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini juga mengajarkan kepada kita, ternyata sihir itu memiliki buhul. Dan tingkatan sihir yang paling tinggi, yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini, adalah kita berlindung kepada Allah dari keburukan wanita-wanita penyihir, yang mereka ketika menyihir seseorang, mereka menggunakan buhul yang mereka tiup. Dan mengajarkan kepada kita zaman dalam Allah, hati-hati menampilkan foto profil di media sosial. Sangat rawan. Sampaikan sama istri yang suka selfie-selfie. Sampaikan sama anak wanita tak. Bahkan diri kita mungkin suka selfie di media sosial. Jangan. Itu diantara sarana yang sangat memungkinkan kita bisa didoti-doti. Dan bisa terjadi. Misalnya ada orang yang melihat foto kita. Kemudian dia membaca jampi-jampinya, kemudian meniup. Maka boleh jadi terjadi apa yang kita tidak inginkan. Maka kebanyakan tukang sihir ini adalah para wanita. Kenapa? Zaman rahmat Allah. Sebab wanita ini kalau dia bersekutu dengan syaitan, maka dia akan menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk melakukan perdukunan tersebut. Inilah zaman rahmat Allah, betapa bahayanya sihir di tengah-tengah manusia. Dan ini berjalan. Ada orang yang terkena sihir dengan mungkin sebab minuman. Kita juga pernah dapatkan kasus. Ada orang yang disihir dengan pakaian dalamnya. Ada orang yang disihir dengan menanamkan sesuatu di dalam rumahnya. Ditanami dalam Allah. Atau ada sihir dengan foto, dengan media-media yang lainnya. Sehingga dikatakan bahwasanya tukang sihir yang melakukan kejahatan yang paling besar adalah tukang sihir yang menggunakan media sesuatu yang kemudian dia tiup. Dan saya ingin ajarkan antum bahwasanya ruqyah itu jangan melakukan macam-macam. Ruqyah itu ada dua zaman rahmat Allah. Ada namanya ruqyah syar'iyyah. Dikatakan ruqyah syar'iyyah manakala kita menggunakan ayat-ayat Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW serta bacaan-bacaan baik selama berbahasa Arab. Jadi para ulama mengatakan boleh menggunakan selain Quran dan Sunnah dengan menggunakan perkataan-perkataan baik, namun harus berbahasa Arab dan maknanya tidak boleh terkandung dalamnya kesyirikan. Jadi misalnya kan kadang kita dapatkan mungkin di tengah-tengah kita ada dukun beranak. Dia menggunakan baca-baca ketika dia melakukan membantu orang melahirkan. Kadang ada di desa-desa. Maka kadang kalau kita gunakan tidak ada dokter. Kita tanya dukun tersebut. Dan dukun itu ada dua. Ada dukun santet, ada dukun dukun beranak, ya, betul tidak? Ya, terkadang dukun beranak ini sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa menggunakan dukun beranak selama dia tidak melakukan kesyirikan. Karena kalau di kampung-kampung itu kadang kita susah mendapatkan dokter. Sehingga kita menggunakan bantuan dari wanita yang kemudian sebenarnya bukan dukun sebenarnya. Dia wanita yang bisa membantu kita beranak, istri-istri kita beranak, yang kalau dia tidak menggunakan sesuatu yang berbau kesyirikan, yang berbau maksiat dan berbau sihir, maka tidak mengapa kata para ulama. Yang terlarang adalah dukun yang kemudian mereka menggunakan jampi-jampi atau ilmu-ilmu sihir santet guna-guna yang bisa menimbulkan mudarat bagi manusia. Ini zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada ayat ini, mungkin ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang-orang yang memiliki hasad di dalam dirinya. Dan kita sudah pernah bahas bahwasanya manusia itu sangat berpotensi memiliki hasad dalam dirinya. Apa artinya hasad? Adalah kebencian terhadap saudaranya. Ya, kadang pengurus masjid hasad dengan pengurus masjid yang lainnya. Ustadz hasad dengan ustadz yang lainnya. Dai hasad dengan dai yang lainnya.
Pedagang hasad dengan pedagang yang lainnya. Kadang kalau sudah marah melihat orang yang dia hasad, dia kemudian sihir mereka. Dia kemudian melakukan santet guna-guna. Maka kita berlindung jemaah rahmat Allah. Dan betapa banyak usaha yang hancur karena hasad. Karena hasadnya orang lain kepadanya. Betapa banyak tubuh yang tadinya sehat menjadi sakit karena hasad. Betapa banyak manusia yang kehilangan nyawanya, kehilangan harta bendanya, kehilangan orang yang dia cintai karena hasadnya manusia dengan manusia yang lain. Ini bahayanya jemaah rahmat Allah. Maka dari inti surah Al-Falaq ini, kalau surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang timbul dari diri kita, dari dalam diri kita, maka surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari semua kejelekan yang timbul bukan dari diri kita tapi dari yang lainnya, apakah dari manusia, dari gangguan jin atau dari gangguan binatang-binatang yang lainnya. Oleh karena jemaah rahmat Allah, sebagai yang terakhir, maka hendaknya seorang hamba itu senantiasa memperbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya membaca jemaah rahmat Allah setiap harinya membaca ayat kursi. Kemudian 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Falaq, kemudian membaca surah An-Nas. Bahkan kata para ulama, kalau Anda sakit jangan langsung berobat. Karena boleh jadi penyakit yang Anda rasakan, yang Anda lihat, yang Anda kemudian temukan dalam tubuh Anda, itu berasal dari gangguan jin. Makanya jemaah rahmatullah terakhir, kalau Anda ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh dan sudah datangi dokter, sudah pernah mendatangi rumah sakit tertentu dan belum sembuh, maka tempelkan tangan Anda sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang dimana dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini memiliki sakit di tangan saya, dan saya sudah berobat ini berobat itu tapi tidak sembuh. Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, tempelkan di tanganmu, kemudian baca Bismillah 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, kemudian baca A'udzu billahi wa qudratihi min kulli syarri ma ajidu wa uhadziru 7 kali. Kata sahabat ini, ketika saya mengamalkan doa ini, seketika penyakit yang saya rasakan itu hilang seketika. Ini menunjukkan apa jemaah rahmatullah? Jangan pernah kita ragukan ayat Quran dan sunnah Nabi SAW dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, khususnya ketika kita merasakan penyakit. Jangan langsung minum obat, jangan datangi langsung dokter, tapi gunakan anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, termasuk berbekam, insyaallah dengan bekam banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan setiap bulannya. Demikianlah jemaah rahmatullah, sedikit pembahasan berkaitan dengan surah Al-Falaq, dan alhamdulillah pembahasan kita sudah tuntas berkaitan dengan tafsir surah Al-Falaq. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua berbagai macam penyakit dan keburukan, apakah yang timbul dari diri kita maupun timbul dari luar diri kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.